Siang Jepa, siang Samantha. Siang Kak. Siang Clarissa Idam. Oke, Siang Kak. hari ini terakhir vote buat pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ya. Jadi yang belum vote, silahkan vote. Betul ya, hari ini terakhir ya? Iya Kak, terakhir. Betul ya, sip. Yuk, kita berdoa dulu. Minta tolong Jep ada Jep, pray Jep. Oke Kak. Ayo. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you. Jangan lupa ya, vote ya hari ini terakhir pemilihan ketua OSIS. Banyak teman kalian ada 4 orang bertanding di sana. Bertandingnya nggak tahu pengumumannya kapan. Dam, pengumumannya kapan Dam? Langsung hari ini juga kah? Atau besok? Kurang tahu Kak, justru pengen nanya. Oh gitu, nanti coba tanya ke Catherine ya, pembina OSISnya. Iya Kak. Gitu. Karena pollingnya itu kan enak pakai website, jadi sebetulnya Karamon tuh bisa langsung lihat berapa suara yang sudah terkumpul gitu. Harusnya sih ada itu ya, ada grafiknya ya. Kayak pemilu gitu kan. Bener nggak sih? Harusnya sih. Iya Kak, harusnya kayak gitu. Kalau Kak Bandar pengennya gitu, tadinya kelihatan berapa sih per harinya. Jadi kalian bisa gencar lagi nih untuk ininya, promosinya. Oke, itu tentang ketua OSIS. Jadi kalaupun siapapun yang terpilih, jangan lupa amanah. Ya programnya kalaupun belum berjalan nggak apa-apa. Yang penting yang kemarin Kak Bandar bilang harus bisa jadi teladan buat semua warga peserta didik. Ya. Yuk sekarang kita masuk ke inverse matrix 3x3. Kalau kemarin 2x2 itu cuman butuh, kalau yang inverse matrix 2x2 itu kan, inverse matrix 2x2 itu cuman butuh determinan A-nya, baru nanti kita cari inverse-nya kan. Kan cuman butuh dua ini aja, dua item. Oke, kalau determinannya 0, berarti dia nggak ada matriks. Ya. Nah, sama dengan inverse matrix 3x3, hanya itemnya aja banyak. Ya, banyak yang dicari. Tapi tetap poin pertamanya, adik-adik harus cari dulu determinan matriksnya. Sebelum cari inverse itu yang penting dilakukan adalah cari determinan matriksnya. Kalau determinannya 0, berarti nggak usah dilanjut. Ya, berarti matriks tersebut nggak ada determinannya gitu ya. Nggak ada inverse-nya. Oke? Yuk, kita pelan-pelan ya. Prinsipnya sama, cari determinan matriks 3x3 dengan determinan matriks 2x2. Prinsipnya sama secara prinsip. Ya. Hanya yang membedakan nanti adalah karena 3x3 itu kan isinya begini. Kalau kemarin kan matriks 2x2 itu kan isinya misalkan A, B, C, D, betul? Nah, tapi kalau nanti 3x3 isinya kan 3 baris 3 kolom. Berarti A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, oke, ada 9 item di sini. Ya, maka determinannya pun sama prinsipnya, diagonal utama dikurang diagonal sekunder sama. Cuma nanti lebih panjang aja. Ya, kalau kemarin determinan dari 2x2 kan ringkas ya. Cuman AD dikurang BC. Diagonal utamanya kan AD, diagonal sekundernya kan BC. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke determinan 3x3. Ya. Benar kebahas itu. Nah, ini dia cara mencari determinan matriks 3x3. Oke. Diagonal utamanya itu A11, A22, A33. Oke ya. Lalu berikutnya adalah yang ini. Jangan lihat yang bawah dulu, lihat yang ini dulu. Jadi diagonal utamanya itu ini. Oke, lalu ini.
nanti ditambah ke sini. Nah, hanya yang di sini kan kosong. Kosong kalian isikan dengan yang di sini pengulangannya. Di sini A31. Sampai sini dulu deh jelaskan. Jadi A11 kali A22 kali A33, oke, ditambah A12 kali A23 kali A31. Maksudnya apakah A11 tuh? A11 itu maksudnya eh, apa? Aduh, A-nya ini kan di baris pertama kolom pertama, ya. A21 di baris kedua kolom pertama betul, A31 kolom ketiga baris pertama gitu. Nangkep ya maksudnya ya? Baris ketiga kolom pertama, sorry. Sampai sini paham nggak? Atau kalau misalkan tadi kita pakai yang B aja ya, kayaknya lebih mudah ya. Sekarang B. B itu tadi kan isinya si B tadi kan isinya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke? Nah, nyari determinan B-nya, berarti kalian harus cek dulu nih. Berarti ke diagonal utamanya kan ini. A kali E kali I. Di A kali E kali I, lalu ditambah dengan berikutnya. B kali F, B dikali S. Nah, ini kan harus ada di sebelahnya. Di sini. Ya. Supaya di sini ada, maka G-nya ini pindahin ke depan. Ya. B kali F kali G. Lalu berikutnya, C, C dengan temannya kan nggak ada. Berarti D yang di sini keluar. Lalu berikutnya di sini, si habis si G kan si H. C kali D kali H. Oke, sampai sini aman nggak? Ini diagonal utamanya. Sekali lagi Kak Bandar ingetin dari kemarin bahwa memang matriks 3 kali 3 itu nyari inverse-nya lebih sulit. Ya, ini baru ngomongin determinan aja udah panjang begini. Gitu ya. Udah kompleks deh. Oke, ini baru diagonal utamanya ya. Nah, sekarang kita bahas yang diagonal sekundernya. Kan diagonal utama dikurang dengan diagonal sekunder ya. Nah, diagonal sekundernya yang mana, Kak? Diagonal sekundernya kayak yang kemarin. Dari kiri bawah ke kanan atas. Berarti ini. G kali E kali C. Oke? Berarti ini dikurang G kali E kali C ditambah berikutnya. A kali F, di sini berarti ada A ya. Jadi di sini A dikali F dikali A. Lalu berikutnya, I kali D, di sini berarti ada B di sini. Jadi I kali D kali B. Nah, itu kompleks ini nyari determinan doang. Ini baru faktor pertama untuk menentukan inverse matrix 3 kali 3. Makanya kalau kemarin nggak matang di 2 kali 2, pasti lebih pusing. Karena 3 kali 3 itu lebih banyak itemnya. 3 baris, 3 kolom soalnya. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini determinan matriks buat 3 kali 3. Ya. Nah, kalau nanti ini hasilnya adalah 0, maka udah otomatis matriks tersebut nggak ada inverse-nya, nggak usah diperpanjang lagi. Ya, oke. Silakan dicatat. Kalau sudah kita belajar cari determinan matriks dari ini. Ya. Nanti kita coba cari determinan matriks dari yang Kak Bandar share di sini.
Gimana, Dan? Kak itu maksudnya apa Kak? A12, A23 jadi sama dengan 31. Maksudnya gimana Kak? Ditambah di gimana ya? Yang mana tuh? Yang ini? Yang di Pakai atas. pakai angka bandar aja, biar nggak bingung. Oh siap. Ya. Udah, yuk. Udah dicatat? Yuk lanjut yuk, kita latihan ya. Nah, coba cari determinan matriks dari matriks A ini. Ya, determinannya dulu aja. Ya, ingat diagonal utama dikurang diagonal sekunder. Ya, diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah, diagonal sekunder itu dari kiri bawah ke kanan atas.
Ada yang udah dapat? Berapa determinannya? -21 kok. Wes, mantap Dam. Mantap, mantap. Yuk kita jawab yuk. Berarti hanya kan, ini ya, 2 kali 2 kali 3 dulu ya. Berarti 2 kali 2 kali 3 ditambah 1 kali 1. Nah ini kan 5-nya keluarin aja di sini ya. Betul loh jawabannya Idam loh, keren loh. 1 kali 1 kali 5. Ditambah 4 kali 4 kali 1. 4 kali 4 kali 1. Ini diagonal utamanya udah. Diagonal sekundernya sekarang. Dikurang kan berarti kan. Dikurang dengan diagonal sekundernya. 5 kali 2 kali 4. 5 kali 2 kali 4. Oke, ditambah dengan ini lagi ya. 1 kali 1 berarti di sini 2. 1 kali 1 kali 2 berarti ditambah lagi dengan 3 kali 4. Lalu di sini sebelah lagi 1 ya. Jadi 1. Oke. Sip. Berarti ini jadinya 2 kali 2 kali 3 berarti 12. Ditambah 1 kali 1 kali 5, 5 ya, betul. 4 kali 4 kali 1, 16. Oke, ini dikurang dengan 5 kali 2 kali 4 berarti berapa tuh? 40 ya? 40 tambah 1 kali 1 kali 2, 2. 3 kali 4 kali 1 itu 12. Oke, yuk sekarang kita hitung ya. 12 tambah 5 tambah 16. 33 ya? 33. Dikurang dengan 42 tambah 5, 12, 54. Berarti min 21. Betul. Nah, kalau determinannya segini ada matriksnya, ada inverse nggak? Matriks ini punya inverse nggak? Kan dia nggak nol. Kalau determinannya nol baru dia nggak punya matriks ya. Berarti ini ada matriksnya nanti. Ya. Tapi kita tahapannya berikutnya selain determinan nanti ke bandara jarin. Masih ada 3 tahapan lagi buat nyari inverse. Ya. Oke, jelas cara cari determinannya? Bisa ya? Yuk kita latihan sekali lagi yuk. Coba kalian cari determinan matriks dari yang ini. Caranya sama dengan yang tadi ya. Diagonal utama perkaliannya dikurang dengan diagonal sekunder.
Dapat nggak determinannya berapa buat yang B? Saya kayaknya 0, Kak. Dapatnya berapa? Saya dapetnya 0, Kak. 0. Oke, yang lain? Menarik, Ses. 0 juga, Kak. 0 juga. Oke, yang lain? 0 juga, Kak. 0. Oke, fix ya 0 ya. Tes yuk. Berarti determinan B-nya langsung ya. 1 kali 4. 1 kali 4 kali 7 tambah ini 2 kali 6 kali 3. Betul ya? Lalu tambah 3 kali 2 kali 5. Oke, ini yang pertama. Diagonal utamanya kan. Lalu dikurang dengan diagonal sekundernya. Berarti ini 3 kali 4 kali 3 tambah 5 kali 6 kali 1 ditambah 7 kali 2 kali 2 lagi. Oke. Itu jadinya ini 28 tambah 2 kali 6 kali 3, 36 ya. 3 kali 2 kali 5 berarti 60. 30. Oke. Jadi kurang dengan berarti ini berarti berapa nih? 36 juga. Ditambah 30 ditambah 28. 28 tambah 36 30 berapa tuh? Berarti 94 ya? Iya, Kak, 94. 36 30 94 juga. 0 ya? Oke. Nah, dari kesimpulan ini kalau dia determinannya 0, maka kalau nilai determinannya 0, matriks itu nggak punya inverse. Jadi matriks tadi itu nggak ada inverse-nya, udah nggak usah dilanjut lagi nyari inverse-nya gitu. Stop aja. Karena kalau determinannya 0, dia nggak ada inverse. Nangkep ya? Oke? Nah, ini beberapa item berikutnya yang akan kita cari selain determinan. Selalu yang pertama kali dihitung adalah determinan dulu untuk nyari inverse. Lalu berikutnya nanti kita cari minor namanya. Lalu cofaktor sama adjoint. Jadi ada 4 tahapan buat nyari inverse 3 kali 3 yang harus dilewatin setelah determinan. Ya, determinan kita udah oke. Kalau determinannya 0 udah nggak usah cari lagi minor cofaktor adjointnya sama inverse-nya. Itu pasti nggak ada inverse-nya itu. Ya, dicatat dulu ya. Oke, sudah? Yuk, kita belajar yang berikutnya ya. Kita belajar minor. Nah, ini tadi 4 tahapannya. Determinan dulu sudah. Lalu minor, cofaktor, adjoint ya. Kita lanjut ke minor. Nah, minor. Minor itu apa sih, Kak? Minor itu determinan submatriks persegi. Jadi, di dalam matriks 3 kali 3 nanti kita ambil
submatriksnya itu 2 kali 2. Ya. Gimana caranya? Salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Salah satu baris dan kolomnya dihilangkan. Contohnya begini. Di sini ada minor 11, maksudnya minor 11. Maksudnya minor 11 itu gimana, Kak? M11 itu maksudnya gini. Baris 1 dan kolom 1 hilang. Untuk nyari minor 11, baris 1 dan kolom 1-nya dihilangin. Berarti dari sini, baris 1-nya kan ini. Oke? Kolom 1-nya kan ini. Nah, ini hilang. Sisa tinggal ini. Ya, A22, A23, A32, A33. Jadi untuk nyari minor 11, itu cuma butuh item A22, A23, A32, A33. Sampai sini bisa diterima nggak? Nangkep? Oke. Berikutnya. M11 beres, nanti kita cari determinannya. Ya. Sama determinannya kayak kemarin. A22 kali A33 dikurang dengan A23 A33 sama di 32 dikurang ditambah dikali A23. Ini ya. Ini determinan matriks satu-satunya. Lalu matriks 12. Matriks 12 berarti punya pengertian gini. Baris 1 dan kolom 2 hilang. Oke. Baris 1 udah kita hilangin. Kolom 2-nya kita hilangin. Ini kita hilangin. Hilang. Tinggal yang ini. A21, A31, A23, A33. Yang ini dia. Maka determinannya A21 kali A33, A23 dikali A31. Oke. Ini terus berlanjut sampai nanti M33 gitu ya. Terus M13 berarti baris 1 dan kolom 3 hilang. Berarti kalau kolom 3 hilang, maka ini hilang. Ini kita lingkarin, yang hilangnya kita lingkarin. Berarti tinggal ini, A21, A22, A31, A32. Yang ini ya. Nah, ini determinannya. Oke. M21 baris 2 kolom 1 hilang, dapatnya ini. M22 baris 2 kolom 2 hilang, dapatnya ini. Cari determinannya semua. Sampai M33. M33 itu berarti kolom 3 baris 3 hilang. Dapatnya ini. Nah, setelah semua dicari determinannya, kita bikin matriks baru. Matriks baru yang minor 3 kali 3. Urutannya gimana? Minor 11, minor 12, minor 13 di atas. Minor 21, minor 22, minor 23 di tengah. Minor 31, minor 32, minor 33 di bawah. Gitu. Ya. Nanti dari minor inilah berangkat yang namanya kofaktor. Besok kita minggu depan kita belajar kofaktor. Hari ini belajar minor sama determinan dulu aja. Ya. Oke. Bahannya udah Kak Bandar upload di sana di Google Classroom, jadi kalian bisa baca-baca dulu, bisa dimengerti dulu. Ya. Oke ya, jelas ya. Silakan di screenshot kalau mau kalian ini, nanti bahannya juga sudah ada di Google Classroom. Udah, Kak. Oke. Yuk. Udah ya, kita absen yuk.
Jangan lupa pilih ketua OSIS-nya adik-adik ya. Teman-teman kalian berjuang buat mencari suara, tolong didukung ya. Yuk. 3, 2, 1. Oke, hati-hati adik-adik semua. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Yuk. Kasih Kak. Oke.